Nah, saya nanti kebagian untuk yang LiDAR. Ya, LiDAR itu berarti bisa LiDAR terestrial, bisa LiDAR airborne, bisa LiDAR drone, ya maupun mobile LiDAR. Ya. Maka ini yang menjadi pokok utama bahwa penginderaan jauh sensoratif itu tentu dia berbasis LiDAR begitu. Nah, kemudian nanti ini sampai di UTS. Sehabis UTS nanti dengan Pak Catur nanti kalian akan belajar tentang satellite sensor aktif ya, yang berbasis active sensor. Tapi dia adalah satellite. Seperti apa? Seperti radar ya, seperti SAR ya, dan seterusnya. Ya, nanti akan apa namanya diajar oleh Pak Catur. Nah, kemudian untuk materi saya ini saya coba ringkas ya, saya padatkan. Di tahun sebelumnya ini ada sekitar 11 item ya, maka ini coba kita persingkat begitu karena kita hanya ketemu di 7 kali ya, 7 kali pertemuan. Belum nanti ada libur dan seterusnya, saya nggak tahu nanti di hari Senin itu ada banyak libur atau enggak, sehingga nanti akan kita padatkan ya. Nah, sistem penilaian saya kira sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti saya ngasih UTS, kemudian nanti Pak Catur ngasih UAS, nanti UTS dan UAS akan digabungkan dengan proporsional 50-50. Kemudian nilai dari saya nanti ada beberapa, tentu yang pertama adalah presensi, kemudian keaktifan ya di kelas. Kemudian yang kedua itu adalah tugas, dan tugasnya nanti akan kita bagi dalam sebuah mini project. Yang mini project itu akan kita mulai nanti di minggu ketiga ya, supaya apa? Supaya nanti ada cukup waktu untuk mengerjakan. Terus di mini project itu nanti silakan Anda bentuk kelompok, ada 60 sekian peserta ya. Nanti silakan dibagi menjadi mungkin 4 ya, 4 mahasiswa atau satu kelompok. Kemudian nanti Anda akan kita kasih satu tema project dan kemudian silakan nanti Anda kerjakan itu secara mandiri ya. Tugasnya apa nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, nah di mini project itu porsinya cukup besar ya. Jadi nanti kalau nanti tidak berhasil di UTS, tapi kemudian Anda punya nilai nanti bisa tertarik untuk mengambil tema riset tentang sensor aktif ya, itu ya. Nah, oke, kita lihat sekarang materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama nanti mereview tentang pengertian dan juga karakteristik apa itu aktif dan apa itu pasif remote sensing. Oke, ini sangat mudah. Nanti Anda Google sebentar, ini pun sudah muncul ya gitu. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang basic ya, basic tentang sensor aktif, tentang radiasi gelombang elektromagnetik yang menjadi core ya, bagaimana si energi ya, atau apa namanya, atau pulse ya, itu digunakan dalam pemetaan sensor berbasis sensor aktif ya. Jadi ada electromagnetic radiation EMR ya, bagaimana
karakter gelombang elektromagnetik dan juga bagaimana energi itu kemudian bisa bisa digunakan untuk membantu proses mapping di geodesi. Ya. Nah, dengan mengetahui karakter ini, maka kemudian nanti kita bisa melakukan satu kajian. Contoh yang paling simpel. Dua minggu yang lalu saya diundang di PPN Kaltim. Itu ada pertanyaan bagus ya dari Pak Dirjen Tata Ruang. Dirjen Survei Pemetaan Ruang ya. Tentang ini, ketika sensor aktif itu digunakan dalam proses kadaster atau PTS katakanlah, maka kemudian apa yang menjadi kelebihan dari sensor aktif itu? Seperti yang kita ketahui, ya, BPN itu kan hanya mengukur bidang tanah, ya kan? Tidak ada unsur kontur di situ, tidak ada unsur topografi yang betul-betul menonjol, tidak ada. Semuanya berbasis bidang tanah. Tapi kemudian kenapa BPN sekarang itu merambah pada teknologi sensor aktif? Gitu. Ya. Nah, ini kira-kira gimana ini? Ini Anda punya bayangan nggak? Kenapa kemudian sensor aktif ini menjadi teknologi yang akan menjadi promising ya, menjadi alternatif ataupun yang akan digunakan untuk di pemetaan kadaster di masa mendatang. Kalau yang kita ketahui sekarang ini kan semuanya berbasis foto, ya. Dari foto udara, kemudian kita bentuk ortofotonya, itu maka kemudian itu bisa kita gunakan untuk mendelineasi bidang-bidang tanah, kemudian jalan, bangunan, dan seterusnya. Nah, tapi yang menarik adalah sensor aktif ini ternyata juga digunakan untuk di bidang kadaster. Dan itu sekarang sudah mulai apa digunakan banyak. Di tahun kemarin sudah ada pilot project tentang penggunaan sensor aktif ini untuk mensupport pencapaian kota lengkap di Kota Bogor. Seluruh Kota Bogor di LIDAR yang kemudian hasilnya itu digunakan untuk mensupport penuh proses eh, proses kegiatan kadaster gitu ya. Nah, di tahun ini ada project lagi di 5 kota di Indonesia, di Denpasar, Surabaya, Surakarta, dan seterusnya, saya lupa ya, tapi semua juga berbasis sensor aktif. Tahun depan lagi ada 5 lagi, dan seterusnya sampai nanti tercapai 100 kota lengkap di seluruh Indonesia yang kemudian nanti akan eh, akan di LIDAR begitu. Nah, maka nanti ketika nanti Anda lulus, ya Anda akan merasakan itu. Sebagian dari Anda nanti akan kerja di BPN, atau mungkin sebagian mendirikan perusahaan yang nanti akan mensupport proses kegiatan LiDAR ya, sensoritif untuk di BPN. Ya. Maka kita perlu tahu ya, kira-kira kenapa sih ya, kemudian LiDAR atau sensitif ini kemudian digunakan ya, khususnya untuk di BPN ya, Kadasar. Kira-kira kenapa ini? Coba Ika Sahira, apa pendapatmu Ika? Silakan open mic ya, kemudian berikan alasannya kenapa. Kalau nggak respon tak catat loh ya, tak catat, tak anggap nggak masuk. Ya Ika silakan. Kok ora krungu? Halo Ika.
Cek, 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 cek. Saya nggak dengar ya. Oke, mungkin Ika ada problem mic. Oke, berikutnya Praba Sultan coba. Iya Pak, mohon maaf Pak. Tadi agak jelek sinyalnya di pertanyaannya. Oke, singkat pertanyaannya. Kenapa kemudian sekarang untuk bidang kadaster itu mereka merambah pada penggunaan sensor aktif atau LiDAR? Kira-kira kenapa? Sini Pak, ini Karena kalau kalau kita ketahui kan BPN itu kan hanya murni ke penggunaan persel tanah kan. Tapi kemudian kenapa harus menggunakan LiDAR? izin saja Pak, maaf kalau sebelumnya kalau salah. Jadi kalau setahu saya kan sekarang BPN ada Pak merambah ke kadaster 3 dimensi itu ya Pak. Jadi yang membutuhkan Hmm. 3 dimensi itu sih Pak. Oke, Ya itu bisa didapatkan dari sensor aktif tadi itu Pak. nah kenapa harus pakai LiDAR? Pakai foto apakah nggak bisa kadaster 3 dimensi? Bisa Pak, tapi ketelitiannya lebih baik yang sensor aktif sih Pak, LiDAR itu. Oke, oke, Praba mengatakan untuk mensupport kadaster 3 dimensi. Oke, ya kita tampung ya. Nah, oke berikutnya pandangan yang lain. Salsabila Hamada. Iya, Kak. Mungkin kalau menurut saya itu selain memiliki akurasi yang tinggi itu juga lebih efektif gitu, Pak, proses perekamannya. Hmm, kan ya dengan pemetaan parsial tanah ya. Jadi gini, kata kuncinya adalah oke ya tadi untuk ada 3 dimensi kemudian pemetaannya lebih cepat itu oke itu kelebihannya LiDAR seperti itu. Tapi yang lebih esensial adalah tentang ini ya, tentang pemetaan bidang tanah ya. Itu bisa dengan berbagai macam cara. Satu yang paling mudah itu menggunakan TS. Kita ukur ke lapangan langsung berapakah X, Y, Z-nya, dimensinya berapa dan seterusnya. Tapi lama ya. Kemudian dengan GPS juga sama juga. Kemudian menggunakan data ortofoto lebih cepat. Ya, lebih cepat. Tetapi ternyata ada limitasinya juga. Kalau dia tertutup oleh pohon, ya, bervegetasi tentu patok bidang tanahnya nggak kelihatan begitu ya. Nah, maka kemudian bagaimana peran leader itu untuk tadi ya, untuk terkait dengan identifikasi bidang tanah. Coba Alvin Diru. Ya, Pak. Gimana Vin? Menurut saya ke LIDAR itu digunakan karena LIDAR itu dapat menembus vegetasi, setahu saya, Pak, pada frekuensi tertentu. Jadi itu bisa buat mendeteksi patok yang mungkin di bawah bangunan, di bawah vegetasi atau tertutup di atas objek tertentu gitu. Oke, berarti kalau dia mempunyai kemampuan menetrasi ke pohon ya, maka kemudian patok itu bisa ini ya, bisa eh, diidentifikasi ya, Alvin. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, oke, yang lainnya. Eh, Fikri, Fahra, Kenapa gimana Pak? Fikri? Mm-mm. Kalau menurut saya menggunakan LiDAR karena memang LiDAR bagus Pak, menembus vegetasi. Oke, terus kalau sudah menembus, nanti kelihatan patoknya atau gimana? Kalau fotonya ada yang bisa kelihatan, mungkin ada juga yang nggak bisa kelihatan Pak. Oke, oke, kita tampung. Satu lagi, eh,
Lintang restu. Baik. Binatang lintang. Untuk lidar sendiri, selain cepat karena dapat menembus vegetasi, tapi tergantung lidarnya juga. Untuk vegetasinya ada yang bisa menembus vegetasi rapat dan vegetasi sedang, gitu Pak. Oke, ya. Nah, oke, baik. Jadi kenapa kemudian lidar itu menjadi promising teknologi untuk di Kadasar itu? Tadi ya, selain memang dia bisa digunakan untuk pemetaan kadasar 3 dimensi dengan lebih precise, lebih tegas bentuknya, ya. Maka kemudian itu satu. Yang kedua itu adalah kemampuan untuk penetrasi ke pohon. Anda bisa bayangkan ya, ini kita belum mulai kuliah ya, tapi ya cerita dulu aja. Anda bisa bayangkan ketika ada sebuah patok bidang tanah dan itu terletak di bawah pohon, maka dengan teknologi sensor pasif yang menggunakan kamera, maka nggak akan mungkin itu akan kelihatan. Ya, tidak akan mungkin Anda bisa melihat bahwa patok bidang tanah itu ada di situ. Tetapi akan lihat patok itu kalau dalam teknologi fotogrametri untuk mengidentifikasi sebuah patok itu kita pasang premak, gitu, yang dari kain ukuran misalkan 25 kali 25, kemudian kita kasih tanda pilox ya, cross gitu dan seterusnya, itu mudah bisa diketahui. Nah, permasalahannya kalau lidar premaknya berupa apa? Nah, kalau lidar karena dia sensor aktif, dia bukan ini, maka kemudian premaknya berupa apa? Nah, intinya bahwa BPN sangat concern dengan teknologi lidar ini, sensor aktif, karena dia penetrasi ke pohon dan kemudian ada potensi untuk bisa dideteksi event yang kemudian itu kita letakkan pada pojok-pojok bidang tanahnya warga. Kemudian jadi prosedurnya nanti akan semua warga atau semua pemilik tanah di batas bidang tanahnya mereka, kemudian barunya yang aluminium foil itu, maka kemudian kita bisa mendeteksi, oh di sini ternyata letak dari bidang tanah itu. Itu salah satu terobosan yang kemudian bisa kita gunakan untuk men-speed up proses pendaftaran tanah. Nah, apakah hanya aluminium foil? Tentu perlu kita riset ya. Beberapa menggunakan, Pak bisa nggak menggunakan seng yang lebih murah? Atau menggunakan benda tampah misalnya, yang kemudian kita cat warna putih ya. Apakah itu mampu untuk mendeteksi si pulse lidarnya itu? Nah, itu termasuk nanti yang perlu kita pelajari. Terus terang saya juga belum tahu ya, media atau material apa yang kemudian ini bisa sensitif ya atau high reflectance terhadap pulse-nya si lidar. Tapi satu yang kemarin kita dapatkan adalah ketika itu cek berupa yang berwarna hitam, kemudian batu bara dan seterusnya, maka kemudian ini menjadi low reflectance ya. Maka kemudian premak itu harus kita desain dengan yang tentu satu warnanya harus yang
cemerlang ya, yang putih, tidak boleh yang hitam. Nah, tinggal nanti materialnya apa, apakah bisa menggunakan kertas, apakah harus menggunakan aluminium foil atau yang lainnya. Oke, itu nanti akan kita coba lihat di bagaimana electromagnetic radiation itu dia mengefek ya pada deteksi objek. Kemudian tentang remote sensing sensor and platform. Platformnya bisa banyak. Karena kita berbicara tentang sensor aktif, maka nanti bisa dengan mobile mapping atau menggunakan iPhone ya, ataupun dengan menggunakan handheld ya. Kemudian yang berikutnya tentang komponen integration and calibration dari laser remote sensing ya. Oke, nah nanti ini menjadi salah satu yang akan kita buat mini projectnya ya. Contoh yang paling simple adalah ketika sensor lidar itu harus dikombinasikan dengan sensor kamera ya. Maka sensor lidar dan kamera itu pasti terletak tidak dalam satu posisi, tidak dalam satu titik pusat. Maka bagaimana proses integrasi itu dan bagaimana kita melakukan kalibrasi lidarnya dan kamera terhadap GPS ya, terhadap INS dan seterusnya. Nanti akan kita lihat dalam satu software yang akan kita pakai ya, karena terus terang untuk proses kalibrasi ini saya belum menemukan software yang freeware ya. Kalau yang komersil banyak, tapi karena kita terkendala di license nanti akan kita lihat ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita temukan gitu ya. Ya, high definition 3D map ya, yang kita peroleh dengan menggunakan alat yang berbasis point clouds, apakah itu LiDAR, apakah itu fotogrametri, itu sama-sama nanti kita bisa gunakan itu untuk membuat yang namanya definition map. Termasuk nanti kita akan mencoba untuk praktikum drone lidar, mudah-mudahan bisa sampai dalam semester ini. Kita punya satu unit lidar DJI Matrix M300 plus sensor lidar portable itu kalau tidak salah CHC, yang kemudian nanti akan dihibahkan ke 10 universitas di Indonesia, salah satunya adalah di kita, di UGM. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk praktik. Yang kelima nanti tentang application ya, active lidar application, tentang bagaimana kita melakukan deteksi power line inspection, kemudian road extraction dan juga forest inventory ya. Nanti kita akan lihat. Di forest inventory sudah bisa dibentuk, salah satunya adalah yang mahasiswa saya yang baru saja lulus ya, itu dia menggunakan terrestrial lidar untuk mendeteksi atau mengestimasi volume tegaan pohon pinus di kawasan Mangunan. Bagus ya, itu nanti bisa kalian refer untuk mengestimasi ya volume tegaan ya. Dan yang terakhir nanti ada mini project menggunakan laser tools ya, atau menggunakan perangkat yang lain nanti akan kita lihat nanti. Oke, next. Nah, sementara ada 7 mini project yang saya susun ya, nanti akan kita adjust kembali tergantung dari apa namanya jumlah kelompok yang ada yang dibentuk ya. Yang pertama tentang ground point extraction for dam
generation ya. Tentu nanti ini berbasis LiDAR ya. Simple ya, nomor satu simple. Ini sudah banyak Anda praktekkan ya di mata kuliah pemrograman spasial juga ada kemarin, kemudian di mata kuliah DTM juga ada gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat fitur lain atau analisis lain yang kemudian akan memperkaya pengetahuan kita tentang ground point extraction ya. Yang kedua adalah building extraction based on point cloud data. Nah, ini yang baru, belum pernah ada. Biasanya building extraction itu dilakukan berbasiskan data ortofoto. Dari data ortofoto kita bisa melihat, oh ini bangunan, itu vegetasi, ini jalan dan seterusnya. Tetapi kemudian bagaimana kalau building itu dibentuk dari data point clouds? Apakah bisa kita mendeteksi bangunan itu kalau dia berbasiskan data point clouds? Ya. Kemudian yang ketiga adalah planar surface detection. Ya. Artinya apa? Artinya dari data point clouds-nya si LiDAR itu ketika dia mengenai sebuah surface dan surface itu dia datar, maka kemudian kita bisa melakukan detection ya atau klasifikasi. Oh, ini planar ini itu satu bidang. Sementara point cloud yang sebelahnya ini bidang yang lain. Karena apa? Karena dia beda planarnya, beda bidangnya. Paling simpel adalah kalau Anda lihat di bentuk atap bangunan. Atap bangunan itu ada yang miring ke utara, miring ke selatan, timur, dan barat. Ya, maka untuk mengkelaskan itu kita bisa menggunakan yang namanya planar surface detection ya untuk membedakan di mana atau point cloud mana yang masuk ke bidang masing-masing arah. Yang keempat, strip adjustment. Nah, ini juga penting ini. Strip adjustment itu digunakan untuk apa? Untuk mengadjust antara stripnya si LiDAR. Nanti akan saya jelaskan apakah apa yang disebut sebagai strip adjustment. Bahwa ketika LiDAR itu dia dibentuk, maka pasti dia akan terdiri atas beberapa jalur terbang. Misalkan terdiri atas 5 jalur, maka bagaimana jalur ke satu yang overlapping dengan jalur yang kedua itu oke, sorry, saya terpental tadi ini. Ya, oke, mudah-mudahan sudah bisa dilihat kembali ya. Kita lanjut. Jadi strip adjustment itu ketika ketika jalur itu kemudian dia bisa match tanpa adanya gap maupun shifting antar jalur gitu ya. Nah, bagaimana kemudian strip adjustment itu dilakukan ya. Nah, ini juga lagi-lagi kita belum ada softwarenya, tapi nanti saya akan coba hunting ya, mana yang kemudian bisa kita
kita gunakan untuk lakukan adjustment. Yang kelima, registration and integration. Nah, integrasi atau registrasi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Anda mempunyai dua buah sumber data point clouds. Contoh yang kemarin dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya tentang dia membuat 3D BIM dari foto terestrial kombinasi dengan LiDAR drone. Ya. Nah, dua platform ini menghasilkan point cloud semua. Ya. Dan kemudian bagaimana proses integrasinya, bagaimana dia meregistrasikan antara foto yang terestrial itu dengan yang LiDAR drone. Nah, ini juga menarik untuk kita lihat. Yang keenam, intensity image generation. Ya, nah ini yang tadi terkait dengan deteksi bidang tanah itu menggunakan premak tadi. Jadi premaknya itu akan kita deteksi bukan dari point clouds-nya, bukan. Tapi kita deteksi dari nilai intensity-nya. Ya. Jadi salah satu kelebihannya LiDAR itu adalah bahwa dia punya nilai intensity yang kemudian ini bisa kita lihat tingkat kepekaan dari atau reflectance dari si objeknya itu yang kemudian bisa kita gunakan untuk mendeteksi sebuah bidang tanah meskipun dia berada pada area yang tertutup. Ya. Dan yang ketujuh nanti ada 3D model generation untuk menghitung atau membuat mesh surface dan juga normal vector termasuk nanti misalkan ya untuk menghitung volume tegaan pohon ya terkait dengan forest inventory. Ya. Nah, oke ya. Recording in progress. Oke, kira-kira itu apa yang akan kita pelajari bersama-sama ya dalam 7 minggu ke depan ya, dan minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Kalau saya lebih suka ngajarnya di ya luring ya. Kalau daring ini nggak begitu jelas nanti. Oke, ya saya kira untuk hari ini cukup sekian ya. Jadi saya akan membuka ya kira-kira seperti tadi materi yang akan kita pelajari. Yang mungkin merasa oh ini ternyata tidak menarik atau mungkin apa namanya sudah pernah Anda pelajari dan itu tidak ada overlappingnya cukup banyak, monggo nanti bisa di adjust di revisi KRS ya, feel free saja ya, monggo saja. Jadi prinsipnya kalau kita memilih suatu mata kuliah pilihan itu adalah bahwa kita itu interest ke sana dan nantinya akan mendukung proses riset Anda dalam tugas akhir maupun skripsi gitu ya. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan atau diskusi atau ada yang belum bisa presensi? Mohon maaf Pak, saya tadi belum sempat presensi. Oke, sebentar, ini tak muat ulang. Oke, silakan. Yang belum.
Oke, ada yang belum? Baik, tidak lagi yang 59. 59 dari jumlah peserta berapa ini? Kuliah, data peserta kuliah. 63 ya, 63 ini yang presensi 59, ada 4 orang yang belum. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian ya. Untuk kali ini kita cukup 1 jam saja. Nanti akan kita intenskan di mulai minggu depan ya untuk pemberian materi dan seterusnya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat